Oke baik, tepat hari kedua kawan-kawan. Tong kemarin kan sudah selesai dari air panas sama Bukit Teletabis. Sekarang tong lanjut lagi ke Mea. Tong akan pergi ke air terjun 7 tingkat. Ya, doakan semoga tong sampai di sana dalam keadaan selamat. Nah, kali ini saya sama Mama Tua dan sapu anak tong akan naik motor bersama. Oke. Oke kawan-kawan. Jadi tong siapkan motor dulu sebelum berangkat. Nah, yang di depan nih yang saya gantung nih perlengkapan ya, kayak kunci-kunci dan lain-lain. Soalnya kita sudah berada di pedalaman. Dan ketika tong berada di pedalaman begini, untuk menemukan bengkel itu akan susah. Jadi diusahakan kamu yang sudah masuk pedalaman, siapkan kamu kunci-kunci masing-masing. Nah, ini tong start dari Kampung Apoki. Tong akan langsung pergi ke Mea. Nah, perjalanan sendiri dari Kampung Apoki sini ke Mea ini perkiraan sekitar 2 jaman lah. Kalau cepat itu bisa lebih cepat lagi, mungkin 1,5 jam atau 1 jam lebih. Nah, jadi tong start memang agak pagi biar tidak terlalu panas. Nah, yang kamu lihat ini adalah suasana perkampungan di Kebar ya. Jadi rata-rata di dalam perjalanan nanti kamu akan melihat kanan kiri ini banyak perkampungan ya, dan jalan nih sudah sangat-sangat bagus. Ini tong sudah memasuki lagi Kampung Afrawi. Sesudah Apoki itu ada Kampung Afrawi. Nah, ini dia punya tempat sudah, dia punya masyarakat sudah di sini. Dan juga teman-teman, ketika jalan dari Kebar ini ke Mea sana, ini jalan nih sudah diaspal semua ya, sudah tembus sampai di sana. Beda dengan sekitar 3 tahun yang lalu itu sebagian jalan belum diaspal. Nah, ini sudah diaspal semua, jadi jalan rata-rata dia mulus begini. Mungkin ada hancur tapi tidak parah ya, karena yang paling parah-parah itu yang dia punya tanjakan turunan itu semua sudah diaspal. Nah, dan bagusnya lagi, sebelum tong mau tiba di sana itu sepanjang masuk di perkampungan ini dia punya jalan nih tidak ada namanya tanjakan ya, masih lurus terus, jalan lurus terus. Nanti ketika sudah masuk di kampung terakhir baru itu ada, kita mulai melewati gunung-gunung lagi untuk pergi ke sana. Oh iya kawan-kawan, saya mau kasih ingat juga, ketika kamu masuk di perkampungan begini, usahakan, saya ingatkan lagi, untuk jangan terlalu balap. Walaupun ini kelihatan kosong begini, tapi ketika masuk di perkampungan jangankan balap-balap. Ini kita sudah tiba lagi di jembatan Snopi ya. Sesudah jembatan Snopi, kita langsung masuk di Kampung Snopi ya. Ini belum bilang kampung atau distrik Snopi. Ini masih jauh lagi. Kamu lihat ini perkampungannya di sini nih, ya bisa dibilang lumayan rame ya, lumayan rame karena nanti sepanjang jalan ini kan jalan lurus ini, pokoknya lewat sedikit dapat kampung lagi, lewat sedikit dapat kampung lagi. Jadi kamu tidak perlu terlalu takut, cuma jangan balap-balap, karena kalau kamu balap-balap di sini, apalagi perkampungan ini rawan sekali ya, kamu tabrak orang anjing atau orang punya apa. Bagus kalau dong tolong kamu, tapi kalau dong tidak tolong baru dong pukul kamu, itu yang bahaya. Makanya kalau masuk di orang kampung, klakson-klakson, beri salam gitu, angkat tangan, baru kamu jalan. Tapi jangan balap-balap, larinya santai-santai saja. Nah, ini kita ada di jembatan Kali Api ya. Nah, ini yang dong bilang kali ini nih dia punya tembusan di Kamundan. Jadi kamu kalau di
daerah Papua itu kalau kamu dengar kata Kamundan, dong bilang kali Kamundan itu kali terpanjang kah, yang terbesar kalau saya tidak salah itu depo saluran nih salah satunya tuh dari kali api sini tadi. Nah, ini kita jalan saja terus, lanjut terus, kita akan ketemu hutan-hutan kayak begini. Cuma bagusnya tuh depo pemandangan bagus ya, pemandangan tuh indah sekali. Baru jalan nih mulus, ini pedalaman tapi jalan mulus. Ini anda bilang jalan masuk ke Sorong itu lewat sini sudah, jadi tidak ada jalan akses lain. Ini yang kamu ada lewat ini dia punya jalan menuju Sorong, jadi setengahnya nanti kamu akan lewat sini. Pokoknya menghubungkan Papua Barat Daya dengan Papua Barat itu dari Manokwari ke Sorong itu cuma jalan ini aja, tidak ada jalan lain lagi. Kita sekarang berada di Kampung Asiti. Dia punya kondisi kampung nih, kamu bisa perhatikan ya. Kondisi kampung nih bagus. Jadi kalau kamu lihat di sini memang jalan mulus-mulus. Macam kamu lihat kanan kiri nih kampung, tapi bukan di kanan kiri nih saja. Jadi kalau kamu macam ada lorong ke sebelah kanan atau lorong ke sebelah kiri itu, kalau kamu masuk itu, wih, itu sampai di dalam-dalam situ masih banyak kampung lagi ya. Bukan cuma di luar saja sih, di bagian dalam-dalam itu masih banyak juga. Oke kawan-kawan, nah tadi juga itu saya sudah isi bensin sekitar 3 liter. Nah untuk 1 liternya di Kebar sini depo harga bensin itu 1 liter itu 25.000. Jadi saya isi 3 botol untuk lanjut ke Mea sana. Dan ketika tong jalan menuju ke Mea sana, itu tuh nanti di sana ada pom bensin, jadi dia agak murah lagi kalau kamu sudah sampai di sana ya. Cuma karena ini tuh masuk di Kebar, jadi Kebar tuh tidak ada pom bensin sama sekali. Nah itu pun pom bensin yang ada di Mea itu pom bensinnya masih manual, tapi syukurnya tuh depo harga tuh harga sama dengan di kota. Itu pokoknya dong bilang itu pertengahan antara Sorong dengan Manokwari itu ada di situ sudah. Nanti sebentar yang tong ada mau pergi nih ke air terjun 7 tingkat, depo tempat wisata, depo lokasi pom bensin ada di situ. Nah di situ juga pertigaan antara kamu pergi ke Tambrau sama kamu pergi ke Maibrat. Nah kawan-kawan, ini tong lihat masyarakat dong lagi kerja bakti ya. Nah ini tadi ini namanya nih Kampung Meis. Ya, di sini nih kampung yang tadi tong lewat itu kamu harus hati-hati ya, karena itu kampung tuh lumayan rawan juga. Setelah tong lewati Kampung Mais tadi tuh langsung sudah di situ sudah langsung tong mulai menanjak, menurun, naik turun gunung ini. Cuma nanti di sepanjang jalan nih kanan kiri nih dia punya jalan tidak terlalu lebar kayak tadi ya, dia agak kecil begini. Jadi setiap tong jalan ketika dapat tikungan atau apa begitu kamu harus klakson, karena mobil-mobil Hilux yang lewat di sini nih, mobil-mobil pedalaman dorang ini dong kalau lewat di jalan begini nih dong laju ya, Hilux trek. Jadi kamu harus klakson memang di tikungan sini biar kasih tahu kalau ada yang lewat, karena dong taunya kalau lewat jalan sini kan kosong, jarang dilewati oleh orang toh. Nah seperti yang tadi saya bilang teman-teman, pokoknya setelah tong lewati kampung yang tadi terakhir itu, sepanjang jalan sudah tidak ada kampung lagi. Jadi kamu jalan kanan kiri ini sudah hutan, dan kanan kiri hutan ini tong lewati sekitar 1 jam lah. Jadi 1 jam perjalanan ini tong lewati jalan di sini nih. Baru kamu harus hati-hati ya, karena biasa ada jalan yang lubang, terus ada jalan yang sedikit turun. Dong bilang apa nih, tanah bergerak, jadi barang dia kayak longsor begitu. Jadi di sini nih hati-hati. Baru kadang ada yang tergenang juga di dekat jembatan. Dan juga ketika kamu jalan di sini hati-hati, karena
kanan kiri nih, ketika kamu naik di gunung itu kanan kiri itu jurang ya, jadi harap sangat-sangat berhati-hati. Nah, kamu bisa perhatikan ini di sebelah kanan ini ada eskavator yang sedang kerja ya. Ini yang orang kerja proyek ini dong bikin jalan. Dulu di jalan sini nih bagus, aspal mulus, cuma kayaknya longsor. Nah, jadinya itu dong ada bikin ulang lagi. Jadi ya, pemandangan kan bisa perhatikan ini sangat-sangat bagus sekali ya. Memang bagus, cuma ya begitu, harap berhati-hati dan usahakan kalau memang kamu yang dari luar kota, macam dari Jawa atau dari Sulawesi, kamu lintas begini, saya sarankan jangan pernah jalan sendiri. Jangan pernah jalan sendiri. Usahakan jalan minimal 2 motor, 3 motor begitu. Karena ketika kamu kecelakaan di tengah hutan sini di Papua, siapa mau tolong kamu lagi kalau bukan orang lain? Kalau kamu tolong kamu punya diri sendiri tidak bisa. Itu saja saran kalau kamu masuk di Papua, kalau mau touring dari luar kota ke Papua sini, usahakan jangan nekat sendiri bilang saya mau touring sendiri begini, pasti bisa begini, pasti aman. Tidak mungkin kawan. Kamu harus menjaga kamu punya diri sendiri, karena di sini nih rawan kalau kamu jalan sendiri. Kecuali memang kok ada kontak-kontak dengan teman yang ada di sini, itu lebih bagus lagi, biar dong perhatikan dong lihat. Cuma ketika kalau kamu berada di pertengahan jalan kayak begini nih, ini tidak ada signal sama sekali. Kok mau telepon siapa juga tidak bisa. Kok kalau sudah tabale di sini 1 jam 2 jam baru ada mobil yang lewat. Itu bagus kalau kok kondisi sudah aman ya. Kalau kok patah, bagaimana caranya orang mau tolong kalau kok berada di tengah-tengah hutan kayak begini? Nah, kawan-kawan, ini kan bisa perhatikan nih, sepanjang jalan nih kamu akan disuguhkan pemandangan seperti begini ya. Indah sekali ya, pohon-pohon, gunung-gunung di sepanjang jalan ini. Kalau kamu beruntung, kamu akan lihat burung cendrawasih atau burung-burung Papua tuh dong terbang di sekitar sini. Kalau dulu tuh saya pernah jalan begini nih, di tengah-tengah jalan begini, kadang-kadang ada burung Yakob yang lewat. Cuma ya mungkin sekarang karena sudah mulai rame tuh, jadi tidak kelihatan lagi ya. Cuma ketika kamu jalan ini nanti kalau pagi-pagi biasa itu dong ada keluar semua itu burung-burung gitu. Cuma ini kan sudah agak siang toh, jam 9 lewat, jadi burung-burung kayak ini mungkin dong pergi ke tengah-tengah hutan ke apa. Nah, ini ada jembatan lagi yang tong lewati. Nah, setelah dari sini tidak jauh nanti naik turun di sana ada kayak camp ya, camp perusahaan. Nah, di situ kalau kamu istirahat, kamu menginap di situ, kamu minta izin di orang camp. Itu tuh mantap juga. Maksudnya saya bilang mantap kenapa? Di situ kamu bisa istirahat. Karena orang-orang di camp itu kadang-kadang itu dong mengerti, oh ini orang dari jauh, oh orang begini-begini. Kamu bisa belanja juga di situ, karena di camp nanti yang di tengah-tengah perusahaan camp besar ya, itu tuh biasa juga ada kiosnya di situ. Nah, ini yang saya bilang tadi, camp yang saya bilang, camp perusahaan. Nah, ini kan bisa perhatikan ini, besi-besi nih, besar-besar ini. Ini nih kalau memang kamu capek atau apa, kamu bisa istirahat di sini. Kamu bisa ada dia punya kios di sebelah kanan ya. Nah, di sini kamu bisa ini. Tapi tidak jauh setelah ini, tong sudah masuk di Mea. Tidak jauh dari sini, ya sekitar 20 menit dari sini tuh sudah masuk. Nah, ini yang saya bilang kamu di depan ini, distrik Mea. Sebelah kiri yang saya bilang pom bensin. Ini adalah pertigaan. Ke sebelah kiri nanti kamu menuju ke
Maibrat. Nah, sebelah kanan ini yang menuju ke Tambrau. Nah, kita akan lewati di sini adalah pos penjagaan dari tentara ya. Tinggal klakson aja, langsung lewat. Biasa tuh kalau orang baru itu disuruh melapor juga. Cuma kan kita kan cuma mau pergi ke air terjun, jadi lewat saja. Nah ini kali yang kan bisa lihat tadi, ini dia punya ujungnya di sini. Nah, kali ini ada dua cabang ya, warna coklat sama warna putih. Nah, ini salah satu yang mengalir ke Kali Kamundan tuh, air dari sini sudah dia punya air. Nah, dan ini kita sudah memasuki distrik Mea. Nah, distrik Mea tuh di sini nih ada air terjun 7 tingkat ya. Jadi air terjun sini nih yang viral juga, pernah viral. Jadi kalau kamu lewati Tambrau, kamu bisa singgah di sini dulu baru lanjut perjalanan lagi. Karena rugi sekali kalau kamu tidak singgah di air terjun 7 tingkat sini. Karena pasti kamu akan lewati jalan ini. Dia punya lokasi dekat saja juga dari pinggir jalan. Nah, kamu tinggal belok kanan di samping sekolah ini, dia punya jalan masuk yang ada tower tinggi nih. Pokoknya kalau kamu sudah masuk Mea, tower tinggi nih, nah ini dia punya jalan masuk sudah, samping sekolah. Dan baku dekat dengan kantor distrik juga. Nah, ini orang masuknya sekitar, ya tidak terlalu lama, sekitar 5 menit saja sudah sampai di dalam. Nah, ini ada perkampungan di sini. Ini yang dong bilang perkampungan di air terjun 7 tingkat nih. Nah, biasanya kalau tong masuk di sini, masuk itu bayar ya. Per motor kalau saya tidak salah 20.000, dan per mobil itu biasanya 50.000. Jadi orang tuh tidak bayar ya. Dia punya orang tidak bayar. Jadi masuk cuma kendaraan saja. Nah, kalau kamu mau masuk lihat-lihat, bisa datang ke sini. Kalau saya masuk ini saya tidak bayar ya, karena memang orang kampung di sini masih sanak saudara dari Sapuma itu. Jadi untuk masuk ini gratis. Kamu bisa perhatikan ada kondisi di sini sudah ada jembatan gantung untuk pergi ke air terjun. Dulu saya waktu pergi ke sini untuk mau pergi ke air terjun itu menyeberang kali di bawah sini, tapi sekarang enaknya sudah ada jembatan gantung. Jadi kamu tidak perlu basa-basa lagi untuk pergi menyeberang ke sebelah, dan sudah ada kayak honai-honai begitu ya. Udah sebo kayak ini. Oke, baik kawan-kawan, tong sekarang sudah sampai di Mea ya. Ini tong lagi berada di air terjun 7 tingkat. Dia punya lokasi di Mea, di Papua Barat Daya ya. Perjalanan dari Kebar tadi sekitar hampir 1,5 jam, karena tong jalan pelan-pelan. Soalnya saya punya anak toh sama istri. Oke, kan bisa perhatikan. Nah, kamu bisa perhatikan ini tong langsung siap-siap saja menuju ke air terjun. Nah, kita akan melewati jembatan gantung ini. Nah, jembatan gantungnya nih memang tidak terlalu tinggi ya. Cuma itu sangat bagus sekali dong bikin jembatan ini. Jadi kita yang mau pergi lewat ke sebelah nih tidak basah lagi. Kamu bisa bikin video di sini. Kamu bisa perhatikan juga ketika kamu datang ke sini tuh tidak ada orang ya, karena orang yang mau datang ke sini tuh setengah mati, jauh bos. Ini pertengahan antara Sorong dengan Manokwari, Papua Barat sama Papua Barat Daya. Ini jauh di tengah-tengah hutan ini. Kalau kamu datang ke sini untuk menikmati suasana sini, dan saya sarankan kamu yang lewat darat, kalau kamu pergi ke Manokwari atau pergi ke Sorong, kamu harus singgah di tempat ini. Karena kapan lagi kamu akan singgah untuk menikmati air terjun ini?
air terjun 7 tingkat bos, bukan 1 tingkat 2 tingkat, tidak, ini 7 tingkat. Cuma memang dia tingkat ke-7 tidak kelihatan karena kamu harus naik lagi ke atas sana. Bagusnya kalau kamu naik ke atas sana, ada masyarakat di kampung itu, kamu ajak dorang untuk naik ke atas. Nah, tom bisa baca ini, selamat datang di wisata air Anenderat. Nah, dia punya nama air terjun nih, air terjun Anenderat. Nah, dan juga kamu jalan di sini harus hati-hati ya, karena dia agak lembab, basah, jadi dia licin ini. Jadi usahakan jalan hati-hati. Nah, di depan sana ini sudah kita masuk air terjunnya ya. Jadi dia punya air terjun ini beda dengan di kali tadi. Dia beda aliran. Ini dia punya aliran beda sendiri. Tapi kamu kalau datang ke sini, saya yakin kamu wajib mandi juga di sini. Bikin video tuh paling mantap sekali. Langsung sakit coy. Airnya lumayan deras. Di air terjun 7 tingkat. Alhamdulillah. Bersin kah? Bersin kah? Bersin. Oh, kalau tahu kamera ya, masya Allah. Nin. Calon YouTuber nih. Dia tahu kalau kamera ke dia, dia melambai. Hai. Mau jadi YouTuber? Masya Allah. Cucu. Nah, kawan-kawan, mungkin videonya cukup sekian ya. Itu tadi adalah air terjun 7 tingkat. Tadi tuh saya singgah untuk berenang sedikit, bukan berenang ya, mandi sedikit. Habis itu sudah selesai berenang sedikit, langsung itu kembali lagi, kita mau balik lagi ke bar sana. Ini mungkin video cukup sekian sampai di sini. Jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa share. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, komen, dan jangan lupa juga kamu bisa
subscribe. Oke, baik, terima kasih lagi.